pertumbuhan sektor properti ini selaras atau sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan historisnya. Kalau misalnya kemudian kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih diramal di angka 5% 2022, begitu juga dengan 2023, saya rasa ini bisa menjadi salah satu indikator positif bagi sektor properti untuk pertumbuhannya. Kemudian saya rasa dengan sekarang ini mobilitas sudah mulai full, pengendalian COVID terkendali, saya rasa ini yang kemudian mendorong atau menopang daya beli masyarakat Indonesia. Walaupun memang ada tantangan dari kenaikan harga BBM dan juga kenaikan harga-harga sembako. Namun saya rasa ini juga yang mampu akan menopang sektor properti ke depan, terutama di tahun 2022. Kalau kita lihat juga dengan kaitannya dengan harga komoditas batu bara dan CPO, ini juga selaras dengan perkembangan sektor properti. Kalau misalnya kita lihat dari laporan-laporan keuangan emiten properti misalnya, bahwa liabilitas kontrak atau proyek-proyek yang kemudian menjadi penjualan dari properti itu meningkat seiring dengan meroketnya harga batu bara, meroketnya harga CPO. Ini juga yang membuat sektor properti saya rasa sampai akhir tahun ini masih cukup oke. Ditambah memang selama 9 bulan ini kan ditopang oleh kebijakan fiskal pemerintah dengan diskon untuk pembelian rumah baru. Dan memang udah sampai tenggatnya September, saya harap mungkin bisa diperpanjang karena ini mungkin akan mengkompensasi dari tantangan kenaikan harga BBM dan suku bunga. Kalau misalnya kemudian bisa diperpanjang, sektor properti saya rasa masih cukup bagus pertumbuhannya di tahun 2022. Demand-nya juga masih akan terjadi begitu, karena kalau kita lihat kan kalau Pak Periwarjo mengatakan ya tidak akan mengganggu demand begitu, utamanya mungkin kalau kredit masuknya ke kredit kepemilikan rumah begitu. Nah akan tercermin kalau kita lihat dengan apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia sekitar kurang lebih 6 bulan kemudian begitu ya dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Mas Robert. Ya, memang akan mulai tercermin ada lagging ya 6 bulan. Namun saya rasa kalau misalnya kemudian Indonesia ini kemudian ditopang secara mobilitas kita masih seperti ini, COVID terkendali, dan kemudian kan ada potensi juga kenaikan UMR ya di tahun depan. Karena kalau misalnya kita melihat historinya, UMR naik biasanya karena inflasinya mengikuti inflasi. Kemudian kalau inflasi kita sekarang udah 6%, ada potensi juga itu kenaikan yang mungkin bisa sedikit membantu dari daya beli masyarakat. Kalau misalnya untuk bicara 2023, saya rasa masih demand-nya masih cukup oke karena itu tadi daya beli masyarakat Indonesia saya rasa masih mampu bertahan. Kenapa? Kalau misalnya kita melihat inflasi ini yang menjadi salah satu pendorong kenaikan suku bunga BI, itu efeknya itu hanya 2 bulan. Kalau misalnya berdasarkan historis. Setelah itu inflasi Indonesia ini mulai mereda. Setelah 2 bulan kenaikan harga BBM, inflasi 2 bulan, kemudian mulai mereda lagi. Yang bisa jadi ini juga membuat Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunganya ini lebih mungkin tidak menaikkan suku bunga lagi kalau misalnya inflasi kita mulai melandai. Saya rasa ini juga yang kemudian bisa mengkompensasi bisa mendorong daya beli masyarakat ketika inflasi itu kemudian mulai melandai. Iya, Pak Toto, Anda melihat akankah ada perubahan habit begitu ya dari pola masyarakat yang selama ini mungkin membeli properti terhadap jenis tertentu akan berpindah atau berubah begitu, atau mungkin jenis properti mana yang akan jauh lebih diminati oleh masyarakat dengan kondisi seperti saat ini, Pak Toto? Ya masih di mute, Pak. Mohon maaf. Ya. Sudah enggak itu? Oke, silakan Pak. Sudah bisa didengar? Ya, sudah. Ya. Silakan Pak. Jadi dari kondisi masyarakat secara umum di Indonesia memang berubah sekarang, jadi lebih ke arah kepraktisannya lebih tinggi. Jadi mereka lebih memilih rumah yang lebih kecil dengan fasilitas yang bersama supaya pemakaiannya lebih efisien dan harganya tidak terlalu mahal. Yang kedua, yang perlu dipertimbangkan oleh para developer adalah mereka lebih mengarah masihan di landed. Padahal mau tidak mau dengan penduduk di atas 2 juta,
di suatu daerah, suatu area, itu harus ada rumah susun. Sehingga kita perlu lebih mensosialisasikan bahwa kebutuhan rumah susun itu adalah kebutuhan mutlak suatu kota. Bahwa dengan perkembangan yang ada, bukan landed lagi yang kita perlukan. Karena landed tambah lama tambah jauh dari tempat bekerja kita. Jadi perlu ada perubahan ke situ. Kembali ke yang tadi disampaikan Pak Robert, bahwa beda ya Indonesia dengan China. Jadi kalau China itu mereka sudah memiliki rumah sehingga terjadi overstock rumah. Kalau Indonesia itu backlognya itu masih 12,7 kemarin waktu saya rapat dengan Departemen Keuangan dengan Badan Kebijakan Fiskal itu 12,7%, 12,7 juta, sehingga masih diperlukan pembangunan perumahan yang ada untuk memenuhi kebutuhan papan di Indonesia. Jadi kondisi ini selama masih rasional, itu kebutuhan masyarakat masih membutuhkan rumah itu masih sangat tinggi. Sehingga kenaikan suku bunga yang terjadi dalam batas-batas yang masih rasional menurut saya, karena apa masih bisa dalam batas-batas angsuran terhadap masyarakat yang membutuhkan. Bahkan dengan naiknya lagi nanti karena rencananya Fed akan menaikkan lagi 0,5 basis point, jadi totalnya menjadi 3,75 bunga Fed di Amerika, itu masih bisa kita atasi bersama untuk Indonesia. Oke, melihat bahwa PPNBM untuk sektor properti ini kan akan habis di bulan Oktober. Seperti apa Anda melihatnya juga Pak Toto? Ditambah lagi mungkin untuk outlook 2023 untuk sektor properti seperti apa Pak Toto? Ya itu, kita sudah mengajukan berkali-kali, kita berusaha menjelaskan bahwa kondisi kebutuhan kita ada perlu perpanjangan subsidi BPN DTP, bukan BPNBM, BPN DTP, BPN ditanggung pemerintah. Jadi kemarin kenapa terjadi kendala, sampai dengan minggu lalu itu kondisi kita baru mencapai PPN-nya baru mencapai uang pemerintah 200 miliar dari anggaran yang disiapkan oleh pemerintah yaitu 1,7 triliun, masih jauh. Kenapa? Karena kendala-kendala itu. Lah kalau kendala perizinan, kemudian kendala pendaftaran yang dilakukan cuma dibatasi 1 bulan, ini bisa dibuka secara gamblang. Makanya saya mau pemerintah tahu bahwa sisa 3 bulan di Indonesia ini tolonglah diperpanjang supaya kita bisa membuktikan sebetulnya kebutuhan BPN DTP itu memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.